Halo, apa kabar sahabat bisnis Breakspot? Pada episode sebelumnya, admin telah share soal peluang usaha peternakan yang cepat panen, untung 400.000 per hari sampai dengan peternakan yang untungnya 120 juta per bulan. Buat Anda yang belum menonton videonya, silahkan cek linknya di deskripsi atau kunjungi channel ini. Pada pembahasan kali ini, admin akan kupas tuntas soal pertanian yang mampu menghasilkan keuntungan sebesar 123 juta per bulan atau 495 juta per sekali panen dari lahan 1 hektar. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya, apa sih usahanya, apa yang dibutuhkan, berapa modalnya, dan bagaimana cara mengelisahnya? Simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya, bagi Anda yang baru mengunjungi channel Bisnis Breakspot, channel ini membahas seputar bisnis atau usaha, tutorial, tips dan trik berbisnis, bimbingan belajar tata usaha, peternakan, pertanian, bisnis online, usaha sampingan, kantor, peluang usaha, dan motivasi. Jadi untuk Anda yang suka berbisnis atau berkeinginan untuk menjadi pengusaha, silahkan ikuti channel ini dengan cara klik subscribe dan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel Bisnis Breakspot. Baik, kita langsung saja ke videonya. Sebagai disclaimer, perhitungan ini mungkin tidak sama dengan perhitungan petani lain di daerah Anda. Begitu juga dengan nominal harga, karena setiap daerah bisa saja berbeda harga dan juga kondisi iklimnya. Penting untuk Anda ketahui dulu kondisinya sebelum Anda terjun langsung ke usaha ini. Untuk menghindari kerugian, ada baiknya Anda melakukan cross-check terlebih dahulu terkait budidaya dan perhitungan usahanya. Kita lanjut ke pembahasan. Apa sih jenis usaha petani yang mampu menghasilkan keuntungan 123 juta per bulan? Jawabannya adalah bertani ubi jalar. Bagaimana cara mengolah dan menganalisanya? Sebelum memulai usaha tani ubi jalar, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah mempersiapkan lahan tanam. Berikut rinciannya. Persiapkan lahan tanam 1 hektar milik sendiri. Perhitungan secara umum. 1. Pengadaan herbisida tahap awal sebanyak 5 liter sebesar Rp300.000. 2. Biaya penyemprotan herbisida tahap awal 2 hari sebesar Rp200.000. 3. Biaya borongan pembajakan lahan sebesar 1 juta. 4. Pembelian pupuk kandang 15 ton sebesar Rp2.500.000. 5. Biaya transportasi pemuat pupuk kandang sebesar Rp400.000. 6. Biaya penebaran pupuk kandang sebesar Rp600.000. 7. Biaya pembuatan bedengan sebesar 3 juta. 8. Pengadaan herbisida tahap 2 sebanyak 5 liter sebesar Rp300.000. 9. Pengadaan bibit 5 karung sebesar Rp250.000. 10. Upah tanam sebesar Rp1.500.000. 11. Pengadaan bibit sulam 2 karung sebesar Rp100.000. 12. Upah sulam sebesar Rp400.000. 13. Pengadaan pupuk urea 200 kg, KCL 100 kg, dan SP36 100 kg sebesar Rp10.800.000. 14. Upah pemupukan kimia tahap awal sebesar Rp400.000. 15. Upah pemupukan kimia tahap 2 sebesar Rp200.000. 16. Biaya pendangiran sebesar Rp400.000. Kemudian, untuk yang terakhir adalah tahap panen. Diasumsikan produksi 1 hektar lahan ubi jalar tembus di angka 40 ton, maka hasil rinciannya sebagai berikut. 17. Pembelian 80 lembar karung sebesar Rp160.000. 18. Upah panen sebesar Rp1.300.000. 19. Upah angkut sebesar Rp700.000. Total biaya produksi keseluruhan sebesar Rp24.510.000. Jadi, jika jumlah produksi ubi jalar mencapai 40 ton per hektar dan dihargai Rp13.000 per kilo, maka total pendapatan atau omset per musim sebesar Rp520 juta. Setiap musim tanam membutuhkan waktu sekitar 4 bulan, maka omset rata-rata sebesar Rp130 juta per bulan. Jika omset per musim sebesar Rp520 juta dikurang dengan modal Rp24.510.000, maka hasil bersih yang didapatkan sebesar Rp495.490.000 per musim. Berarti rata-rata pendapatan bersih per bulan
sebesar Rp123.872.500. Ini dapat terjadi karena saat ini pola marketing sudah mulai bergeser ke online atau digital marketing, baik lewat marketplace, perusahaan e-commerce, atau di media sosial, di mana Anda dapat menjual ubi jalar kepada jutaan orang tanpa melalui perantara seperti yang terjadi selama ini. Di sini, persaingan harga dan kualitas terjadi sangat kompetitif. Dengan mengingat karakteristik ubi jalar memiliki daya simpan yang sangat baik, maka pemasaran melalui media sosial dapat menjadi pilihan yang menjanjikan. Jadi, wajar saja jika harga pasar ubi jalar di e-commerce berada di kisaran harga Rp30.000 per kilo. Jika mengacu kenyataan di lapangan, tentu ini akan terkesan berat dan tidak masuk akal. Di mana produksi ubi jalar saat ini rata-rata 20-30 ton per hektar saja, dengan harga pasar Rp4.000 hingga Rp6.000 per kilonya. Lalu, mengapa petani ubi jalar masih bertahan dan tetap semangat meski produksi dan harga ubi jalar belum memadai? Apakah dengan kondisi tersebut, bertani ubi jalar masih menguntungkan? Baik, kita coba hitung ulang. Jika produksi ubi jalar 20 ton per hektar dengan harga pasar terendah Rp4.000 per kilo, dengan modal yang telah kita hitung tadi yaitu Rp24.510.000, jadi 20 ton kali Rp4.000 sama dengan 80 juta per musim. 80 juta dikurang dengan modal Rp24.510.000 sama dengan Rp55.490.000. Itu keuntungan bersih per musim. Jadi keuntungan bersih per bulan berada di angka Rp13.872.500. Itu artinya bertani ubi jalar memang sangatlah menjanjikan. Baik, untuk pembahasan mengenai ubi jalar, admin rasa sudah cukup jelas ya. Dan untuk video berikutnya, kita akan membahas cara bertani tomat yang baik dan benar, serta berapa modal dan keuntungan yang dapat diperoleh dari budidaya tomat, serta cara memperkirakan waktu tanam tomat yang tepat agar dapat meminimalisir untung ruginya. Karena dalam bertani tidak bisa hanya asal tanam, kita harus pahami kondisi cuaca dan pasar agar hasil panen bisa ketemu harga mahal. Di channel ini kita tidak hanya asal berbicara, melainkan di channel ini kita mendapatkan arahan serta bimbingan dari ahli pertanian agribisnis. Jadi, buat Anda yang belum subscribe channel ini, admin sarankan untuk segera klik subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi seputar bisnis. Salam sukses dan salam sejahtera. Hick Volumen or the Great Man, Business Break Spot.